dulu kalau di perbankan itu ada istilahnya manajemen trainee, ya kan? Jadi itu semuanya dari berbagai macam bidang di kampusnya itu dari jurusan manapun masuk ke situ baru nanti ditempatkan. Nah, apakah seperti itu yang terjadi di Astra? Kita punya manajemen trainee yang di-develop dari kantor pusat di holding, tapi masing-masing business unit juga boleh create manajemen trainee mereka sendiri. Nah, manajemen trainee yang dari kantor pusat itu pada dasarnya nanti akan didistribusikan ke seluruh business unit. Sementara kalau let's say katakanlah PT Astra Agrolestari atau AG bikin manajemen trainee mereka sendiri, ya itu adalah untuk kepentingan bisnis unit itu sendiri. Apa yang paling berkesan yang ditanya pada saat interview itu? Oke. Pak ingat tanya begini, Bud, menurut kamu seorang sales itu apa yang terbaik harus dilakukan? Nah, sebagai anak muda baru lulus dan segala macam, yang namanya sales ya promosi kan, jualan gitu, ngecap lah ini dan sama saya gitu. Itu Pak Sembiring dengan ini, bukan Bud. Menjadi sales yang berhasil, you have to be a good listener. Menjadi pendengar yang baik. Dari customer. Iya. Jadi itu. Jadi menawarkan solusi. Yang sesuai. Gimana kita bisa memahami pain customer kalau kita ngomong terus. That we have to start with the listen. Kemudian dengarkan apa yang menjadi pain dari pelanggan kita, baru solusi kita cocokkan. Bagaimana jawab? Baik Pak. So itu sangat berkesan Pak. Seorang ingat sendiri. Lulus S1 kan? Lulus S1 saya. Dari? Saya dari Teknik Sipil Unpar. Aneh Teknik lagi ya. Teknik Sipil Unpar ya? Iya. Oke. Hai Sobat Milana and Gen Z, ketemu lagi dengan saya Uni Lubis di program Real Talk with Uni Lubis. Dan seperti biasa, saya selalu mengundang narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara, cerita di balik layar, menginspirasi. Karena di balik semua peristiwa selalu ada sosok manusia. Dan program ini punya tagline, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita seringkali belajar ya, keep learning dari narasumber-narasumber. Dan kali ini, nah ini secara khusus nih. Karena kan kalau kalian perhatiin belakangan tuh IDN Times, termasuk saya di program POV Times setiap hari Senin, lalu wawancara-wawancara, kita lagi banyak membahas tentang ketenaga kerjaan ya, termasuk yang terakhir itu soal sarjana yang jadi pengangguran ya, karena kata Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasirli ada 7,28 juta pengangguran, 1 juta diantaranya itu adalah sarjana. Tentu ini menyedihkan ya, karena menjadi sarjana bukan lagi tiket untuk pasti dapat pekerjaan. Nah, langsung kepikiran nih, siapa yang bisa saya undang jadi narasumber? Saya baca bahwa sebetulnya nggak usah baca, saya udah kepikiran. Karena ini I think one of the best company di Indonesia, dan itu berdasarkan penilaian dari banyak pihak, internasional maupun dalam negeri. Dan baru saja memenangi untuk ke-8 kalinya penghargaan HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2025. Dan selamat kepada Astra yang kali ini diwakili oleh narasumbernya yang pas banget nih, Chief of Corporate Human Capital Development PT Astra International, Bapak Aloysius Budi Santoso. Selamat dulu. Terima kasih Mbak Uni. Selamat untuk semua teman-teman Astra. Terima kasih. Dan ini tadi ke-8 kalinya ya. Jadi saya waktu ngomong sama Astra, saya pengen ngajakin ngobrol pimpinan Astra soal the future of work. Karena ketika kita bicara soal pengangguran, kita baca riset-risetnya tuh, satu alasannya katanya nggak cuma di Indonesia, Pak manggilnya Pak Budi, tapi global termasuk di Amerika, pasokan dari lembaga pendidikan ya tidak sesuai dengan kebutuhan dari industri. Kemudian yang kedua ada sekarang juga artificial intelligence yang mempengaruhi
bagaimana pola kerja sekarang dari masa depan yang membutuhkan keterampilan yang berbeda. Nah, dari pencari ya, perekrut pekerjaan. Nah, kalau Astra ini sekarang karyawannya udah berapa banyak total? Sekarang 199.000 orang lah kira-kira. Dari berapa perusahaan itu? Sekarang 301 perusahaan di bawah grup Astra. Wow, 301 perusahaan. Dan itu bisa dibagi dalam berapa lini bisnis? 7 lini bisnis. 7 lini berarti Otomotif, kemudian financial services, kemudian alat berat mining energy, ya, agribisnis, ya, infrastructure, kemudian IT, kemudian properti. Wah, sangat beragam dan tentunya masing-masing membutuhkan. Nah, saya pengen tahu justru kalau ada 7 lini bisnis, secara prinsip cara kerja HR Astra itu merekrut, apakah masing-masing bisnis memerlukan yang berbeda atau ada yang bisa sama aja? Jadi lulusan finance juga bisa kerja di properti atau gimana tuh sistemnya? Iya, pada dasarnya kita kalau bahasa kerennya ya, managing grup Astra itu kita pakai konsep strategic management holding. Jadi beberapa hal-hal prinsip itu dibuat sama. Jadi misalnya dalam konteks rekrutmen, kita punya namanya Astra Leadership Competencies. Semua perusahaan Astra harus pakai Astra Leadership Competencies sebagai referensinya. Tapi kemudian detailing technical competencies, kemudian leadership competencies mana yang akan dipergunakan oleh bisnis unit A, bisnis unit B, dan seterusnya, kita empower ke bisnis unit. Karena mereka yang paling tahu konteks bisnis yang ada di area mereka. Gitu. Jadi kombinasi antara ada hal-hal yang harus menjadi bagian kesamaan dari seluruh Astra, tapi ada hal-hal yang kemudian di-empower ke business unit untuk make it mereka tetap menjadi kompetitif di industri dan di pasarnya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Oh, dulu kalau di perbankan itu ada istilahnya manajemen trainee, ya kan? Jadi itu semuanya dari berbagai macam bidang di kampusnya itu dari jurusan manapun masuk ke situ baru nanti ditempatkan. Nah, apakah seperti itu yang terjadi di Astra? Kita punya manajemen trainee yang di-develop dari kantor pusat di holding, tapi masing-masing business unit juga boleh create manajemen trainee mereka sendiri. Nah, manajemen trainee yang dari kantor pusat itu pada dasarnya nanti akan didistribusikan ke seluruh business unit. Sementara kalau let's say katakanlah PT Astra Agrolestari atau AG bikin manajemen trainee mereka sendiri, ya itu adalah untuk kepentingan bisnis unit itu sendiri. Oh, oke. Gitu. Jadi ada yang terpusat tapi kemudian boleh diturunkan oleh masing-masing ya. Oh, oke. Nah, berarti sekarang ada 7 jenis, 7 form, dan dari 7 divisi itu kira-kira berapa persen yang harus ada karena itu menjadi bagian dari prinsip yang di pusat? Kita tidak pernah membuat persentage-nya ya. Jadi sebetulnya lebih pada rules, kemudian prinsip-prinsip yang kemudian harus sama di seluruhnya. Mungkin kalau gampangannya 30%-an lah kira-kira ya, itu harus sama untuk menjaga integrasi antara yang disebut sebagai bahwa orang masuk ke Astra sebagai insan Astra, sementara 60-70%-nya kita beri empowerment ke business unit. Karena tentu mengelola agribisnis sangat berbeda dengan mengelola katakanlah financial sector, financing company, sangat berbeda dengan mengelola IT. Nah, dalam konteks industrinya mereka yang lebih tahu. Tapi kita tetap mau maintain integrasi mereka sebagai bagian daripada Astra Group. Nah, yang 30%-nya itu misalnya apa? Boleh dibagiin nggak sama teman-teman? Dalam human resources ya misalnya. Tadi, Astra Leadership Competencies, itu harus semua. Grading system, jadi golongan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu harus sama. Salary structures, itu kemudian harus sama. Tapi bagaimana kemudian menempatkan gaji orang-orangnya, itu masing-masing, tapi harus di dalam salary structure tersebut, misalnya seperti itu. Nah, itu berapa hal yang commonly harus sama, kemudian yang lainnya boleh mereka Masuk ke praktikal. Pak Budi ini di Astra udah berapa lama?
Tebak. 25? Sekali lagi. 20? 34 tahun. Tadi padahal pengen nebak 30, tapi kayaknya belum setua itu. Iya kan? Jadi masuknya Saya masuknya dari PT Astragrafia sebagai seorang salesman. tahu nggak kalian Astragrafia? Kalau aku mau bilang mudah-mudahan aku nggak salah. Dulu tuh mesin fotokopi Xerox bukan? Iya, fotokopi Xerox. Zaman betul. itu ya. Iya. Zaman Sama sekarang masih ada. masih ada ya. Fotokopi saya tapi sama IT. Oke. Nah, IT. Sama Saya IT. masuknya terkenalnya 34 karena tahun fotokopi di IT. Xerox. Iya, Oke. betul. Masuknya sebagai apa? Sales. Sales. Oke. It's Itu interesting. KPI-nya apa waktu itu? Sales ya penjualan. Penjualan. Lah. Iyalah, namanya juga sales banget. Jualnya B2B kan ya? B2B saya. B2B Nah, ya? B2B, ya. Oke. Waktu di interview, ingat nggak yang interview siapa? Presiden direktur sama direkturnya Astragrafia, Pak Ingat Sembiring sama Pak Thomas Pak Ingat Sugianto. sebenarnya satu kan. Apa yang paling berkesan yang ditanya pada saat interview itu? Oke. Pak Ingat tanya begini, Bud, menurut kamu seorang sales itu apa yang terbaik harus dilakukan? Nah, sebagai anak muda baru lulus dan segala macam, yang namanya sales ya promosi kan, jualan gitu, ngecap lah ini dan lu semua saya gitu. Tuh Pak Sembiring dengan ini, bukan Bud. Menjadi sales yang berhasil, you have to be a good listener. Menjadi pendengar yang baik. Dari customer. Iya. Jadi itu Jadi menawarkan solusi solusi jatuhnya. yang sesuai. Gimana kita bisa memahami pain customer kalau kita ngomong terus. That we have to start with the listen. Kemudian dengarkan apa yang menjadi pain dari pelanggan kita, baru solusi kita cocokkan. Bagaimana jawab gitu. Baik Pak. So itu sangat berkesan buat saya. Seorang Ingat Sembiring. Lulus S1 kan? Lulus S1 saya. Dari? Saya dari Teknik Sipil Unpar. Aneh Teknik lagi ya. Sipil Unpar ya? Iya. Oke. Tapi masih ada teknik-tekniknya karena ada Xerox dan teknik, IT ya? Iya, teknik. Daripada saya lulusan Institut Pertanian Bogor, jadinya wartawan. Jadi makanya dibilang Institut Publisistik. Institut Publisistik. Kalau institut fleksibel banget ya. Banyak temen yang di Astra itu. Soalnya dulu Astra rekrutmen di kampus. Oh banyak, ya. Di kampus. IPB dulu banyak. Nah, abis itu kemudian gimana perjalanan karirnya? Oke. Ini untuk membuat pertanyaan berikutnya. Oke. Saya contoh sempurna dari proses di Astra. Oke. Karena saya mengawali karir saya sebagai seorang sales. Kemudian saya diputar pernah menjadi kepala cabang, menjadi product manager, kemudian menjadi tapi di bisnis yang masih berbeda. masih di Astragrafia okay. IT. Tapi diputar jadi kepala cabang, product manager, sampai kemudian kita sebut sebagai corporate president office management system di Astragrafia IT. Nah, kemudian dari situ kemudian saya balik lagi sebagai chief sales ya, di Astragrafia itu. Kemudian saya masuk ke holdingnya Astragrafia sebagai chief business development dan management. Jadi 17 tahun pertama saya is purely business, sales, marketing, dan product di management cabang, dan di Astragrafia Group. 2008 kemudian dipindahkan oleh CEO Astra. Astra pada waktu itu almarhum Pak Michael, kalau pernah Michael Daruslim yang kemudian meninggal secara mendadak, dipindahkan ke Astra International sebagai orang human capital. Karena pada waktu itu beliau punya prinsip gimana membuat human capital itu lebih dekat lagi dengan bisnis. Maka dicari orang bisnis ke human capital, dicari orang dari anak perusahaan ke holding. Kemudian dulu di Astra ada grup yang namanya corporate business process. Kerjanya adalah memfasilitasi strategic planning, kemudian penentuan KPI, corporate review dan seterusnya. Itu dibubarin, dibawa ke human capital. Jadi sekarang saya bukan hanya human capital ansih, tapi human capital and development, tapi juga management system. Jadi misalnya awal Agustus besok saya akan memfasilitasi board Astra strategic planning, kemudian corporate review dan seterusnya. Oke. Gitu. Jadi this is combined. Human capital, tapi and development. Bisa nggak dijelasin kalau di Astra itu maksudnya seperti apa? Sebetulnya human capital development tuh istilah aja, tapi
Prinsipnya ya semua praktek daripada human capital di Astra Group, mulai daripada rekrutmen, kemudian development people, kemudian remuneration, sampai ke termination, itu semuanya ada di grup ini. Oke. Nah, kapan pertama kali dalam posisi menginterview calon karyawan? Waduh, itu pada waktu saya masih di Astragrafia ya. Pada saat saya mulai jadi supervisor, mungkin sebelum tahun 2000-an, 97, 98. Ya. Dari pada saat itu sampai sekarang, apa yang Pak Budi lihat dari calon karyawan Astra sehingga Pak Budi mulai dia ada yang tepat untuk Astra gitu. Prinsipnya di Astra itu sederhana merekrut orang. Prinsipnya kita nyebutnya sebagai 2C. Competence and culturally fit. Competence tentu kita tahu, kita punya threshold-nya, ada persyaratan-persyaratan. Dan yang paling penting di Astra itu adalah culturally fit. Jadi kalau ada dua kandidat, dia sama-sama sudah lewat threshold competence, maka kita akan pilih yang more culturally fit. Karena apa? Biasanya misalnya di Astra, kita punya catur dharma ketiga, respect to individual and promote teamwork. Superman is die di Astra. We are a really super team. Nah, kalau dia seorang benar-benar Superman, biasanya nggak akan tahan lama. Karena dalam proses diskusi kita selalu mengatakan kami, bukan saya. Nah, kalau seorang very Superman kan selalu pengennya ini saya nih, kinerja saya, performance saya. Nah, itu pasti kemudian challenge, termasuk oleh lingkungannya. Oleh sebab itu konteks cultural fit menjadi penting. Tentu kompetennya harus lewat dulu persyaratan kompeten. Nah, jadi as a simple like that, tentu ada alat, ada proses interview, tapi basicnya itu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Astra ini dari segi jumlah karyawan yang direkrut setiap tahun, apakah kira-kira sama atau naik, atau ada suatu kondisi terutama dalam beberapa tahun ini yang berkurang? It's sangat tergantung daripada siklus bisnis jujur. Ya kan, pada saat kemudian ekonomi baik, bisnis kondusif, growing, ya tentu rekrutmennya akan bertambah. Tapi kalau pada saat ekonomi challenges seperti saat ini, ya tentu kemudian sangat berkurang. Bahkan pada waktu COVID misalnya kita menerapkan konsep freeze recruitment. Jadi rekrutmen harus related kepada bisnis, nggak bisa sebaliknya. Gitu. Ada nggak semacam survei di Astra selama ini untuk menunjukkan mengapa karyawan bertahan? Mengapa karyawan bertahan? Oke. Yes, kita secara teknis ada yang disebut sebagai employee value proposition dan seterusnya dan seterusnya. Tapi, kita di sini punya Timmy Happiness Index. Tapi di Astra mungkin yang paling penting satu, bahwa di Astra itu, maaf saya pakai istilah Jawa ya. Ya. Kita sama orang Jawa. Oh iya. Jogja ini. Jogja. Karyawan itu diuongke, Mbak. Dianggap orang gitu. Ya, jadi ya kita perlakukan karyawan kita dengan baik, dengan tidak hanya gaji tidak hanya gaji dan segala macam. Dan kemudian itu terrefleksikan juga dalam konteks kekeluargaan, development dan seterusnya. Tapi yang paling esensi kemudian we touch our people as a human. Nah, itu yang buat sebagian yang merasa cocok kemudian bertahan seperti saya hampir 34 tahun. Dan yang menariknya kalau saya punya struktur golongan 1 sampai 7, jadi di Astra itu eksekutif Astra golongan 6-7, kira-kira ada 400 orang, 95%-nya adalah promotion from within. Jadi seperti saya ini dan seterusnya. 95%. Jadi jarang banget yang pluk dari luar gitu ya? Dari luar, ataupun yang kemudian keluar juga is quite rare. Gitu, ya. Karena tadi penekanannya pada culturally fit. Nah, yang bertahan biasanya yang feel bahwa this is my home, my second home dan seterusnya. Kira-kira. Nah, aku baca nih, Pak Budi ini kan doktoral ya, dari Untar ya. Dari Untar ya. Jadi disertasinya
judulnya pengaruh kapabilitas manajerial, budaya advokasi, dan berbagi pengetahuan pada kapabilitas dan kinerja inovasi pada perusahaan Indonesia. Ini pasti studi kasusnya di Astra. Di Astra, gerakan inovasi di Astra. Cuman di Astra kan studi kasusnya? Sebagai sampelnya ya sekitar 40-50 perusahaan di grup Astra. Oke. Jadi di Astra itu ada gerakan inovasi yang kita sebut sebagai inovasi, sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Tiap tahun gerakan inovasi kita menghasilkan lebih dari 1 juta inovasi dari seluruh. Nah ini menarik, kenapa kok sebuah korporasi seperti Astra bisa mempertahankan gerakan inovasi lebih daripada 30 tahun dan sampai sekarang masih bertahan. Nah ini yang saya jadikan kajian sebagai kajian disertasi saya. Dan ternyata tadi pengaruh daripada kapabilitas manajerial, kemudian budaya perusahaan, advokasi ini advokasi. Apa? Budaya advokasi itu ada dari satu teori yang kita sebut bahwa dalam budaya tersebut mendorong orang untuk mampu berkreasi, bertindak secara entrepreneurs dan seterusnya. Itu ada satu teori ya. Nah itu sebutnya budaya advokasi. Nah tadi, jadi gimana cara Astra untuk bisa nurturing, facilitating passion untuk berinovasi itu tadi? This start from the founding father, William Surya Jaya. William. Jadi gerakan inovasi tadi saya katakan berasal lebih dari 30 tahun, karena kan kita tahu Om William kehilangan Astra tahun 91-92 ya. Saya meliput itu. Apa? Saya meliput itu. Oh meliput? Wah. Saya nulis panjang loh, 60 tahun, buku 60 tahun Astra itu. Oh iya? Oh saya bikin tulisan panjang, jadi baca tahu. Oke, jadi sangat memahami lah berarti dari sebagai jadi sempat wawancara sama Om William. Oh iya, malah saya sendiri malah belum pernah ketemu, luar biasa. Jadi gimana? Jadi dulu itu sebetulnya gerakannya inovasi Astra itu sebetulnya adalah gerakan quality improvement. Atau kalau dulu mungkin Mbak Uni kenal gugus kendali mutu dan seterusnya. Yang basicnya adalah Jepang TQM. Nah itu di-develop sejak zaman Om William masih sebagai founding father. Jadi di tahun 80-an dan seterusnya. Nah komitmen beliau terhadap itu, beliau hadir sendiri, melihat sendiri, mendorong sendiri dan seterusnya. Dan ini walaupun beliau sudah tidak ada, nah kata kunci kedua Astra adalah Pak Teddy Rahmat. Karena Pak Teddy Rahmat itu yang kemudian juga membangun ini sebagai sebuah sistem yang berkesinambungan. Nah ini bergulir terus, apakah pernah ada krisis dan seterusnya, tapi ini terus dipermodern, akhirnya menjadi sebuah budaya, karena kemudian yang namanya inovasi bukan sebagai gerakan inovasi, tapi sebagai bagian daripada mencapai kinerjanya sehari-hari. Jadi inovasi itu adalah bagian dalam mencapai kinerja. Kemudian kita create sistem-sistemnya juga. Sehingga tadi termasuk insentif untuk yang bersikap inovatif. Betul. Nah, tapi kemudian insentif secara ansih itu kita serahkan kepada para business unit lah. Apakah dia masukin KPI atau ada insentif atau ini kita serahkan. Tapi kemudian kita support juga dengan sebuah proses kompetisinya, acknowledging-nya di level business unit sampai kemudian naik di level grup Astra yang kita sebut sebagai Innov Astra tersebut. Nah, kemudian proses inilah yang saya kaji dalam disertasi doktoral saya. Oke. Nah, katanya kalau ngomong inovasi itu identik dengan orang yang usianya atau generasi yang lebih muda, lebih inovatif, lebih kreatif. Gimana kalau situasi di Astra? Gini, pertama kita harus membedakan antara kreatif dan inovasi. Karena kalau kreatif itu semua orang bisa kreatif, tapi kalau inovasi itu adalah sebuah kreativitas yang kemudian harus menghasilkan sebuah value yang kemudian bisa dinilai dengan uang atau apapun itu. Jadi bukan hanya sekedar kreatif. Kemudian yang kedua, dalam pengalaman kami pada dasarnya kemudian kreativitas atau kemudian yang jadi inovasi itu tidak tergantung umur, tergantung orangnya memang pengen inovasi nggak, terpancing nggak, terdorong atau enggak. Mungkin emang anak-anak muda masih pengen banyak mengeksplor dan seterusnya gitu ya. Tapi eksplorasi itu, kreatif itu apakah menjadi inovasi is another question. Gitu.
Menjadi inovasi itu kalau ternyata bisa Bisa diterapkan dan menghasilkan. Ya, either dia improvement proses atau produk baru atau layanan baru yang ujungnya akhirnya kita bisa identifikasi. Karena tadi kompetisi inovasi kita yang tadi bisa sampai 1 juta itu bukan kompetisi ide inovasi. Jadi inovasi itu harus sudah diimplementasikan, kemudian terbukti menghasilkan sesuatu, baru itu yang dipertandingkan. Menjadi lebih baik ya. Betul. Dan itu dikonekkan dengan bagaimana dia bekerja sehari-hari dan mencapai kinerjanya. Jadi linkage, bukan sebagai saya mau bikin inovasi ini, mau bikin kompetisi inovasi, tapi this is part of the how he or she achieve their KPIs dasarnya. Berapa persen yang usia di bawah 35 tahun milenial? 35 tahun sekarang 65%. 65,5%. Dari berapa sampai berapa? Dari rata-rata diterima kan umur 22 rata-rata, ya? nah sekarang tergantung ya. Yang pasti semua di atas SMA lah ya. SMA. Karena kan kami kan banyak juga kan seperti Mbak Uni tahu, kita ada mekanik misalnya di Auto 2000, ada operator alat berat, ada operator pabrik yang rata-rata adalah SMK. SMK ya. Jadi bukan S1 gitu. Tapi kalau analis di head office dan segala macam baru S1 gitu. Nah, jadi pasti harus di atas 18 tahun tentunya. Karena kan sudah lulus SMK dan seterusnya. Tapi tadi komposisinya kalau sampai usia 35 kira-kira 65%. Oke. Sekarang semua bicara soal how to handle milenial dan bahkan Gen Z. Yang Gen Z sudah menjadi karyawan lumayan banyak. Saya nggak tahu mungkin berapa persen ya di Astra ya. Di semua tempat tuh Gen Z banyak juga yang first jobber buat mereka ya. Nah, bagaimana? Ada sesuatu yang significantly berbeda nggak? Dan apa? Ya, begini. Astra, dalam konteks Astra, itu kita cukup karena gini, Gen Z itu pada dasarnya mereka itu kan sifatnya adalah egaliter ya, menganggap semua orang itu teman, menganggap semua orang itu adalah partner dia, dan segala macam. Nah, di Astra relatif yang namanya birokrasi itu is quite less. Seseorang bisa berinteraksi dengan direktur dengan mudah, kemudian bercandain juga dengan mudah, dan itu sangat membantu sebetulnya. Jadi menurut saya sih, saya sendiri bukan orang yang terlalu sepakat bahwa orang tuh bisa di generalisir lah. Ya, kenyataannya misalnya Gen Z lulusan luar negeri, Gen Z lulusan UI, Gen Z lulusan SMK, kemudian ada yang betul-betul harus kerja cari uang, atau satunya dari keluarga kaya, still berbeda, gitu. Nah, tapi kembali yang paling penting kita jangan terlalu birokrasi. Mereka egaliter kita jangan kebawa perasaan. Let's put them as a partner dan seterusnya. Tetapi kemudian pada saat kita bicara tentang KPI, result, that we have to educate them. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman termasuk MT dan segala macam. You boleh ngopi-ngopi, life balance, tapi at the end dalam dunia profesional hukum bakunya cuma satu. You have to deliver value added, you have to deliver result. If not, sorry. Nah, itu yang kita educate. Tapi kemudian how mereka berinteraksi dengan kita juga jangan baperan lah. Kemudian dianggap, Pak Budi, terus gini, ayo ya udah, so what? As long as finally they deliver the result, commitment dan segala macam, ya sudah. Dan kita nggak usah terlalu, harus dianggap, Pak Budi harus nunduk. Udah nggak zamannya itu. KPI-nya di kita OKR namanya. Iya. Terpenuhi. Betul. Jadi itu style berhubungan ya seperti itu, tapi tetap bottom line-nya adalah dan betul. Itu terukur supaya menghindari subjektivitas kan? Betul. Konsep KPI dan segala macam buat kami, sejak saya 34 tahun lalu di Astra pun itu udah satu yang diajarkan dari awal gitu ya, bahwa semuanya harus objektif dengan pengukuran yang objektif dan seterusnya. Tapi how berelasi, how ini saya kira memang udah nggak zamannya kita ini kemudian tinggi itu nggak laku lah. And we harus realize bahwa 60-70% tim kita tuh ada di sana gitu.
Jadi ya kita menyesuaikan, tapi kita educate mereka. Itu. Pak Budi, saya kembali ke yang saya singgung di awal ya, kenapa kok kepikiran untuk ngobrol sama Pak Budi ini? Karena 1 juta sarjana penganggur dari 7,28 juta, ini data langsung disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasirli. Gimana Pak Budi melihat fenomena ini? Saya mungkin sekarang tidak murni sebagai Astra nih. Saya Sebagai akan berbicara ahli sebagai human resource. Bukan juga sebagai, sebetulnya lebih sebagai orang Apindo sekarang. Oh iya. Jadi lupa ya, Pak Budi ini Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi sebenarnya ini lebih ke employer ya, dibandingkan dengan Kadin. Ini Apindo tuh lebih ke employer ya, yang pemilik perusahaan. Ya. Jadi oke lah. Sekarang banyak dari sisi sumber daya mengatakan bahwa terjadi mismatch antara dunia pendidikan dan seterusnya. Tapi isu terbesar kita, Mbak, bahwa memang bisnis itu nggak berkembang. Investasi is very less. Sekarang kalau nggak ada orang yang mau berinvestasi sedikit dan mau berusaha sedikit, apakah dari luar atau dalam, bagaimana kemudian dia bisa create penciptaan lapangan kerja. Itu yang lebih fundamental sebetulnya. Rather than kemudian ada masalah misalnya tadi S1 yang didapat dari universitas kok kurang tepat guna dan segala macam. Sebetulnya saya lihat upaya-upaya magang, misalnya program magang 1 tahun kemarin menteri yang lama ada kampus merdeka dan segala macam. Itu adalah upaya-upaya untuk membuat bahwa orang dari dunia pendidikan menjadi lebih siap pakai. Tapi isu terbesarnya sekarang adalah jumlah environment business, environment makroekonomi yang membuat orang kemudian membuat bisnis itu jujur challenge. Ya sudah, ini hukum demand supply aja. Kalau demandnya sedikit, supply-nya begitu besar, terjadilah kejadian saat ini. Jadi menurut saya yang kami perjuangkan sekarang juga, terutama saya di Apindo, bagaimana terus membuat iklim bisnis ini menjadi lebih kondusif, deregulasi dan sebagainya, jadi nyambung yang lain dan segala macam. Tapi poinnya kemudian makin banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi pengusaha, berusaha, kecil atau yang menengah menjadi lebih besar, yang besar menjadi lebih besar. Karena itu berarti penyerapan tenaga kerja. Tapi kalau suasana ini kurang kondusif, ya tadi kan, kemudian ada yang hengkang, ada yang ini dan segala macam, ya hilang. Kabur aja dulu. Iya, jadi kalau saya sih melihatnya lebih dalam perspektif itu, tentu tadi bahwasannya dunia pendidikan harus lebih menyiapkan orang yang lebih siap pakai dan seterusnya, itu pasti. Itu ada challenge di sana dan seterusnya. Tapi isu terbesar kita sekarang adalah bagaimana kita bersama nih seluruh stakeholder bangsa ini bukan hanya urusan pemerintah ya, tapi kita bersama bagaimana membuat negara kita ini makin kompetitif, makin ini, sehingga orang makin banyak tertarik untuk membuat usaha di Indonesia. Dengan kata lain, sebetulnya ekonomi bisnis Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya? Mbak Uni jauh lebih tahu dari mana. Tapi ngomong-ngomong, Astra pernah PHK nggak sih? Oh, pernah. Pernah PHK? PHK terbesar kami adalah tahun 98. Waktu Krismon ya? Waktu Krismon. Tapi itu, dalam 5 tahun terakhir? Enggak. Even pandemik kesini? Pandemi ya. Sampai kesini enggak ya? Karena banyak perusahaan melakukan PHK kan? Ya, krisis yang paling belakang kan pandemik ya. Puji Tuhan sampai sekarang kami masih cukup baik. Mungkin kalau lihat kinerja keuangan, konsolidasi AITBK dan segala macam. Tentu efisiensi, produktivitas terus kita tingkatkan dan seterusnya, dan sampai saat ini kami belum ada pandangan untuk melakukan PHK. Tapi ya kita berharap bahwa kondisinya ke depan menjadi lebih baik ya. Kalau enggak lama-lama ya nggak tahan juga. Tapi rekrutmen juga jalan atau rekrutmen almost freeze. Almost freeze ya? Almost. Tidak freeze seperti pandemi, belum. Kalau pandemi, begitu pandemi terjadi kita nggak ngerti kan ujungnya di mana. Pada waktu kami mengambil policy dari kantor pusat, saya sama Pak Joni, that we are freeze sampai ini. Kalau sekarang kita tidak mengatakan freeze, tapi betul-betul mencermati tadilah
pertama productivity dulu meningkat, baru kemudian diperlukan case by case recruitment. Gitu. Ya. Very very selected. Ya. Pengaruh dari artificial intelligence terhadap keputusan-keputusan berkaitan dengan HR di Astra. Benar nggak bahwa AI itu sudah mulai significantly menggantikan manusia? Kita sering membaca hal itu dari berbagai media di luar. Tapi jujur di Indonesia termasuk di Astra, AI itu relatif masih sangat early. Kalau lebih spesifik lagi di human capital, saya baru tahun ini gini. Bicara tentang konteks digitalisasi dan otomasi itu kita sudah masif melakukan sejak tahun 2017. Di bawah kepemimpinan Pak Pri ada proyek namanya Astra Digitalization Initiative. Dan masif kita melakukan digitalisasi dalam berbagai macam aspeknya, termasuk dari human capital. Jadi otomasi, digitalisasi udah ini. Nah, masuk ke dunia AI, kami sangat seksama melihat hal ini. Dalam arti gini, kita tidak mau mengimplementasikan hanya karena tren. Everything, termasuk yang kemarin digitalisasi, adalah kita harus yakinkan bahwa ini creating the added value, gitu. Nah, oleh sebab itu prosesnya dari tahun lalu kita mempelajari dengan saksama, dan jujur baru tahun ini kami melakukan berbagai macam pilot project di area rekrutmen, di area development, di area HR operation, kemudian di area engagement. Kita punya 6-7 AI parallel project yang masih berjalan. Realnya Mbak Uni, pada seperti tadi pagi kita ada review monthly. Bicara tentang untuk rekrutmen itu nggak sesederhana, jadi gitu. Banyak sekali technical, kemudian kepastian bahwa hal tersebut emang memberikan dampak, bukan halu. Kan kita tahu di AI yang disebut sebagai halu. Dan itu tidak mudah. Apalagi kemudian bagaimana AI merefleksikan sense of culture itu lebih susah lagi. Nah, jadi kayak gitu-gitu saya kira kalau konteks Astra dan saya yakin Indonesia AI masih relatif dini ya. Masih relatif dini. Dan tidak sesederhana kita baca-baca, wah AI bisa hebat begini-gini. Realnya nih yang sekarang kami sedang implementasi, realnya tidak sederhana itu. Untuk meyakinkan, kalau implementasi gampang, untuk meyakinkan betul-betul bahwa akhirnya ini memang bringing the added value. Not only, wah tren AI. Yang penting kita ikut AI. Ikut-ikutan AI. Kalau saya secara mungkin nggak pernah mau gitu. We have to assure bahwa ini create the added value, bukan sekedar tren. Nah, kami tahun ini lagi fokus 6-7 barengan di berbagai macam fungsi HR lagi exercise. Jadi buat saya terlalu dini untuk mengatakan berapa besar dampak daripada AI ini ya terhadap bisnis, terhadap human capital. Nah, karena bagaimana AI sudah masuk dan sudah mulai ada penerapan lah ya, meskipun masih dini. Kalau Pak Budi tuh ngelihatnya, apakah kalau misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan AI, lebih memilih untuk merekrut orang dengan spesifik kemampuan AI atau training internally? Basically sih both. Ya, basically kami punya strategi dua-duanya. Tapi seperti tradisi Astra, mendevelop orang internal kami utamakan, tapi pro hire yang memang very spesifik, yang kalau kita develop itu butuh waktu lama kita lakukan. Kira-kira tetap mekanisme dan strateginya seperti itu. Gitu. Nah, karena di luar pun juga relatif yang benar-benar tahu AI juga belum terlalu banyak sih, yang benar-benar ahli ya. Kalau mengaku-ngaku sama kan seperti kemarin data science yang sama. Banyak orang yang mengaku data science, tapi the real data science nggak banyak. Gitu. Menurut Pak Budi sendiri, jenis pekerjaan seperti apa yang bisa digantikan oleh AI? Kalau lihat di media ya, itu kan secara ekstrim bahkan sampai pekerjaan konsultasi pun katanya bisa digantikan oleh AI. Let's see realnya apa. Karena saya nyobain AI sendiri, saya coba secara personal
dalam konteks Astra pekerjaan ya, bukan ChatGPT kita pengen tahu apa dan itu jujur banyak halunya, banyak halunya. Jadi even not only belajar promptingnya, tapi creating modelingnya dan segala macam itu kalau mau real create added value itu butuh effort dan butuh database dan perlu diuji berkali-kali. Itu pengalaman saya. Gitu ya. Jadi ini bukan yang wah kita ChatGPT bikin ya. Nah, tapi betul-betul as a business itu nggak gampang. Jadi berbagai riset mengatakan pekerjaan yang sifatnya repetitif, ya, standar sebetulnya repetitif gini, itu katanya bisa digantikan. Kalau sebetulnya kalau sifat repetitif pun apa namanya bukan karena AI. Sebagai contoh, kami barusan establish apa namanya pabrik baru di Astra Daihatsu Motor. Ya, yang quote unquote bisa sampai 98% otomasi. Jadi output yang sejenis itu jumlah sumber daya manusia tinggal 20% orang. Bahkan bisa dikurangin lebih lagi. Jadi this is not AI. This is about the automation, digitalization dan seterusnya, dan itu udah real. Kalau kami udah real. Pabrik-pabrik baru kami dengan input yang sama di Astra Honda Motor, di Astra Daihatsu Motor dan segala macam. Sumber daya manusianya tinggal 40%, 30%. Bahkan yang terbaru mungkin tinggal 20% gitu. Ya. Not AI. Nah, AI sendiri itu tadi. Jadi repetitif sebetulnya bukan AI sih. Menurut saya otomasi aja, digitalisasi itu sudah bisa menggantikan. Nah, AI teoritis menjadi lebih canggih. Tapi realnya dalam pengalaman saya sekarang mengimplementasikan lagi dalam pilot itu exercising-nya tidak sederhana belajar prompting dan segala macam. Modeling terhadap case, misalnya case interview recruitment itu nggak bisa pakai ChatGPT gitu. Kita tadi pagi saya diupdate. Jadi kemarin, nah itu tadi menarik. Jadi di media sosial tuh misalnya ada orang yang akunnya itu biasa memberitahu bagaimana cara memanfaatkan generative AI semacam ChatGPT, Gemini, kalau Cina DeepSeek. Dia mengatakan bahwa lembaga konsultan, dia sebutlah salah satu one of the biggest consultancy firm yang selama ini banyak dipakai oleh banyak perusahaan besar termasuk pemerintah. Selama ini kan dia membuat kayak analisis bisnis apa segala macam ya. Ternyata kalau promptingnya itu benar kata dia, pakai generative AI itu udah menghasilkan kualitas analisis yang tidak kalah. What do you think? Yes, kalau apa namanya toolsnya sudah sangat canggih dan modelingnya memang sudah di-exercising untuk case tersebut. Gitu. Jadi simple. Apakah saya punya nih dari Josh Bersin, Galileo. Dia memang konsultan HR, kemudian dia bikin tools AI khusus untuk HR. Dengan ChatGPT yang umum. Di mana yang level keakuratannya memberikan solusi lebih baik? ChatGPT atau ini? Karena dia memang konsultan HR, dia develop AI, repository informasi spesifik tentang human resources dan segala macam. Dia exercise, kan AI itu kan harus diajarin, Mbak. Dan itu prosesnya banyak. Karena kok nggak ngaco, kayak tadi diceritain tim saya. Dia lagi buat tadi yang proses interview. Mosok interviewnya pakai AI, tanya jawab langsung. Ini fresh graduate. Terus tanya, kan kemudian AI-nya menjawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, udah berapa lama Anda bekerja? Kan ya salah, wong fresh graduate kok ditanya berapa lama bekerja. Memang suka salah paham. Iya. Memang namanya si ChatGPT dan segala macam suka salah paham. Suka salah yang paham. paling bahaya dengan ini adalah anak sekarang itu kan nggak terlalu banyak yang suka deep ya. Betul. Dan kemudian bahkan kami pernah rekrut itu pakai alat-alat gitu. Begitu kita cecer what is the rational behind argumentasi itu, mati dia udah. Itu yang lebih bahaya sebetulnya. Apalagi kalau ternyata latihan wawancaranya pakai AI ya. Pertanyaan ini kira-kira pertanyaan ini jawabannya apa? Iya, diapalin jawabannya ya. Iya, seperti itu. Itu sama kayak jurnalis tuh. Kalau ternyata mengandalkan AI, wah jadinya kualitasnya sangat rendah. Sangat rendah. Jadi begitu di ini, oke, keluar
kesimpulan itu, what is the rationale? Apa ininya? Mati setek. Oh, kita udah tahu deh. Dia kalau nggak pakai ChatGPT bikinnya pakai. Nah, itu kan bahaya. Ya. Karena dosen sekarang katanya malah lebih memilih untuk ngasih tugas sama mahasiswanya harus tulis tangan untuk menghindari copy paste gitu. Ya. Tapi ini menarik, promosi dikit nih. Minggu yang lalu saya datang ke acara inaugurasinya atau lulusannya SMA unggulan Del di Toba yang didirikan oleh Pak Luhut. Ya. Menarik, rupanya dalam 2 tahun terakhir Pak Profesor Hoki Situngkir, very top ya, scientist kita, itu dengan tim mengembangkan Toba AI. Toba ya. Dikembangin sendiri 100% anak bangsa ya, Prof Hoki dengan namanya Angelita, dia lulusan dari IT Del, kan ada sesudah SMA dia ada yang ininya ya, akademinya. Dan sudah menghasilkan kalau soal-soal untuk anak SD tanya jawab soal-soal untuk SD SMP itu bahkan sudah lebih akurat dari ChatGPT. Hasil yang dikembangkan oleh Toba AI karena mungkin yang ngembangin ini beneran saintis yang beneran khusus. Jadi seperti cerita saya ingat karena cerita Pak Budi tadi yang Galileo Galileo. Itu memang dikembangkan khusus untuk HR. Jadi ini juga udah lebih akurat dari ChatGPT karena memang dikembangkan sendiri khusus untuk itu. Khusus untuk itu. Ya. Karena ngajarin AI nggak gampang. Tiap kali harus kita exercise, kita cek jawabannya betul nggak. Kalau betul kita iterasi lagi begitu terus sampai akhirnya menciptakan bahwa dia ini ya betul. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Jadi apa itu the future of work menurut Pak Budi? Iya. Sebetulnya gini, the future of work itu sebuah istilah yang muncul dari proses revolusi industri 4.0 sebetulnya. Dan kita tahu revolusi industri 4.0 itu menjadi tema besar tahun 2016 sudah di World Economic Forum. Dan section daripada sumber daya manusia itu yang disebut sebagai future of work. Nah, sebetulnya future of work itu udah kita alami sekarang, ya. Bagaimana kemudian tadi berkembang teknologi-teknologi dalam konteks sumber daya manusia. Bagaimana pola kerja itu kemudian juga bisa bervariasi, mulai daripada offline, hybrid sampai pada online. Gimana kemudian masalah skill itu kemudian juga berkembang dengan pesat ya, terutama mensupport advanced teknologi yang basisnya adalah STEAM dan seterusnya. Jadi kalau kita bilang future of work, sebetulnya future of work is already now. Ya, dan ke depan mungkin akan makin makin STEM menarik. Ini berarti science, teknologi, engineering, art. Harus ada artnya ya. Biasanya orang kan STEM. Ini harus STEAM. Yang betul ada STEAM. Secara kajian pada waktu itu di World Economic Forum dan segala macam, kan revolusi industri 4.0 itu kan drivernya adalah advanced technology. Nah, advanced technology create disruption. Nah, kemudian teknologi sangat kontekstual terhadap science, kemudian matematik dan seterusnya. Tapi jangan sampai orang jadi robot. Maka kemudian tetap harus dikembangkan sehingga dia tetap be a human. Be a human. Kita membaca referensinya sama apa? World Economic Forum. Oh iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Pak Budi, seandainya Pak Budi ini baru SMA nih. Lulus SMA, ya kan? Sekarang nih, dengan situasi sekarang dan karena sudah pengalaman, apalagi di Asra ada 7 divisi dan mungkin selama ini menerima dari puluhan, ratusan ini ya, jurusan ya. Kalau Pak Budi baru lulus SMA sekarang, ya, milihnya jurusan apa? Kalau maaf, mungkin jawaban saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan gini. What I believe that setiap orang punya talentanya dan punya passionnya.
Dan orang yang bekerja nantinya atas talenta dan passionnya, dia akan mengerjakan dengan sepenuh hati dan akan menjadi yang terbaik. Jurusan apapun? Apapun. Jurusan apapun. Percuma kalau misalnya, oke, ini sekarang teknologi ya, IT lah atau ini. Komputer, tapi coding. dia suka jadi jurnalis. Di pasar ini juga nggak akan jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, karena di dalam setiap itu ada kompetisi kan. Nah dalam kompetisi ini dia akan kalah. Jadi buat saya at the end, dia harus mempertajam passionnya, dia harus mempertajam talentanya, dia melihat di mana dia betul-betul akan menjadi yang terbaik. Karena menurut saya dimanapun akan tetap punya tempat. Profesi apapun akan punya tempat, asal dia menjadi yang terbaik. Nah dari segi bisnis masa depan kan di World Economic Forum survei ini yang juga di dalamnya saya lihat itu termasuk mengutip dari si Bill Gates ya. Dia menyebut ada energi itu potensinya gede, renewable energy, climate, science itu potensinya gede, pangan ya, food science itu potensinya gede karena toh dunia ini bertambah dan perlu makanan seperti itu. Gimana Pak Budi? Ya, I think this is relevan gitu. Tapi apa enggak 10-20 tahun lagi tetap perlu media? Mudah-mudahan. Jurnal. Kita sekarang udah disaingi oleh media sosial. Ini misalnya, what I believe is still ada, cuman bentuknya dan segala macam akan berbeda. Dan kemudian ya kita harus beradaptasi terhadap hal tersebut ya. Keilmuan kita harus beradaptasi terhadap media seperti depan seperti apa, menjadi HR di masa depan seperti apa. Tapi apakah HR hilang? Nggak mungkin lah. Apakah media hilang? I don't believe it. Ya. Tetap karena human itu penting ya. Iya, dan at the end I believe bahwa setiap orang akan tampil dengan paling maksimal kalau dia berjalan sesuai dengan talentanya, dengan passionnya. Walaupun dalam real life kadang-kadang nggak seindah itu ya. Kita dapat kerja yang nggak sesuai dengan passion kita dan itu. Katanya gini sekarang, realistis. Kerja tuh emang capek banget kalau lagi kerja. Tapi sekarang lebih capek kalau nggak kerja. Oh iya pastilah. Definitely lah, itu capek luar dalam udah. Aduh menarik banget ngobrol sama Pak Budi dan tidak hanya cerita soal Astra tapi pengalaman pribadi termasuk bahas disertasinya dan juga cerita apa yang sedang terjadi dengan bisnis dan ya tadi the future of work ternyata agak optimistis nih, ternyata nggak segitunya, at least buat Indonesia belum lah yang AI ini belum, tapi sudah harus dimulai, harus di-embrace harus di-embrace. Terima kasih sekali lagi Pak Budi atas informasinya. Dan itu tadi Real Talk with Unilubis dengan Pak Aloysius Budi, Chief Corporate Human Capital and Development Astra International. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya.